Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Di dalam tubuh manusia ada 7 tempat yang disebut latifah sebagai tempat bersarangnya hawa nafsu yang harus dibersihkan dengan asma Allah. Konsep 7 latifah ini pertama kali diajukan oleh Syekh Ahmad Naqsyabandi, seorang sufi pada abad ke-11. Ajarannya disebut Tarekat Naqsyabandiyah. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengenalkan lebih dalam 7 latifah dan juga zikir 7 titik latifah. Latifah qalbi atau nafsul lawamah. Sifat daripada latifah qalbi ini adalah lupa mengingat Allah, suka mencela, menuruti hawa nafsu, makar atau menipu, membanggakan diri, menggunjing, senang ria atau pamer, suka menganiaya, dan juga berbohong. Latifah qalbi berhubungan dengan jantung jasmani, letaknya 2 jari di bawah susu kiri. Latifah qalbi adalah tempat bersarangnya sifat-sifat kemusyrikan, kekafiran, ketahayulan, dan sifat-sifat iblis. Cara membersihkannya dengan cara zikir kepada Allah 5.000 kali. Cahayanya berwarna kuning. Berikutnya adalah latifatul ruh, nafsu muhimmah atau sawiyah. Sifat daripada latifur ruh ini adalah dermawan, tidak rakus, lapang dada, merendahkan hati, bertaubat, tahan ujian, tahan menderita. Letaknya 2 jari di bawah susu kanan. Tempat bersarangnya sifat bahimiyah atau binatang jinat. Membersihkan dengan zikir Allah 1000 kali, dan cahayanya berwarna merah. Berikutnya adalah latifatus sirri atau nafsu mutmainnah. Sifat daripada latifatus sirri ini adalah tidak kikir, tawakal, ibadah dengan ikhlas, syukur atas nikmat, ridho, takut maksiat. Letaknya 2 jari di atas susu kiri. Tempatnya sifat syabiyah adalah binatang buas, tolim, aniaya, pendendam. Zikirnya Allah 1000 kali, dan cahayanya berwarna putih. Berikutnya adalah latifatul kufi atau nafsu mardiyah rodiyah. Sifat daripada latifatul kufi ini adalah baik budi pekerti, meninggalkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, belas kasihan kepada sesama makhluk, selalu mengajak kepada kebaikan, memaafkan kesalahan semua pihak, sayang sesama makhluk hidup, tahu diri. Letaknya 2 jari di atas susu kanan. Dikendarai oleh limpa jasmani, tempat sifat dengki, khianat. Zikirnya Allah 1000 kali, dan warnanya hitam. Berikutnya adalah latifatul akhfa atau nafsu mardiyah. Sifat daripada latifatul akhfa ini adalah ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Letaknya di tengah dada, hubungannya dengan empedu jasmani, tempat sifat rabaniyah yaitu sifat ria, takabur, sombong, ujub, memamerkan kebaikan. Akan tetapi di sini juga merupakan tempat sifat ikhlas, khusyuk, tadarru, dan tafakkur. Zikirnya Allah 1000 kali. Cahayanya berwarna hijau. Berikutnya adalah latifatul nafsun natika atau nafsu amarah. Sifat daripada latifatul nafsun natika ini adalah pelit, baki, kikir, serakah, dengki hati, bodoh, takabur, syahwat melanggar syariat, pemarah. Letaknya di antara 2 kening. Tempat nafsu amarah yang mendorong untuk berbuat kejahatan. Zikirnya Allah 1000 kali. Berikutnya adalah latifatul kullu jasad atau nafsu kamilah.
Mengenal latifah batin dan tarekat sufi, acuan dalam pengamalan tarekat bertumpu kepada tradisi dan akhlak nubuah atau kenabian, dan mencakup secara ekspansi tentang jalan sufi dalam melewati muqamat dan ahwat tertentu. Setelah ia tersucikan jasmaninya, kemudian melangkah kepada aktivitas-aktivitas yang meliputi: pertama, tazkiyah nafas atau pensucian jiwa, artinya mensucikan diri dari berbagai kecenderungan buruk, tercela, dan hewani, serta menghiasi dengan sifat-sifat terpuji dan melakuti. Kedua, tafsiyah al-qalb, pensucian kalbu. Ini berarti menghapus dari hati kecintaan akan kenikmatan dunia yang sifatnya sementara dan kekhawatirannya atas kesedihan, serta memantapkan dalam tempatnya kecintaan kepada Allah semata. Ketiga, takhasiyah asyir atau pengosongan jiwa dari segenap pikiran yang bakal mengalihkan perhatian dari zikir atau ingat kepada Allah. Keempat, tajalliyah ar-ruh atau pencerahan ruh, berarti mengisi ruh dengan cahaya Allah dan gelora cintanya. Kasrun sama dengan merupakan unsur jasmaniyah, berarti istana yang menunjukkan betapa keunikannya struktur tubuh manusia. Sadrun sama dengan latifah an-nafas sebagai unsur jiwa. Kalbun sama dengan latifah al-qalb sebagai unsur rohania. Fuadun sama dengan latifatul ar-ruh atau unsur rohania. Syakhafun sama dengan latifatul al-sir atau unsur rohania. Lubun sama dengan latifah al-kafi atau unsur rohania. Sirrun sama dengan latifah al-akfa. Hal ini relevan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, "Aku jadikan pada tubuh anak Adam manusia itu kasrun sama dengan istana. Di situ ada sadrun sama dengan dada. Di dalam dada itu ada kalbu sama dengan tempat bolak-balik ingatan. Di dalamnya ada lagi fuad sama dengan jujur ingatannya. Di dalamnya pula ada syakfa atau kerinduan. Di dalamnya lagi ada lubun sama dengan merasa terlalu rindu. Dan di dalam lubun ada sirun atau mesra. Sedangkan di dalam sirun ada ak." Ahmad al-Sirhindi dalam Qarisuddin memaknai hadis qudsi di atas melalui sistem interiorisasi dalam diri manusia yang strukturnya dapat diperhatikan dalam gambar di atas. Pada dasarnya, latifah-latifah tersebut berasal dari alam amri atau perintah Allah, kun fayakun, yang artinya jadi maka jadilah. Quran surah 36 sama dengan 82 merupakan ar-ruh yang bersifat imaterial. Semua yang berasal dari alam al-alqi atau alam ciptaan bersifat material. Karena kudrat dan iradat Allah, ketika Allah telah menjadikan badan jasmaniah manusia, selanjutnya Allah menitipkan kelima latifah tersebut ke dalam badan jasmani manusia dengan ketarikatan yang sangat kuat. Latifah-latifah itulah yang mengendalikan kehidupan batiniah seseorang, maka tempatnya ada di dalam badan manusia. Latifah ini pada tahapan selanjutnya merupakan istilah praktis yang berkonotasi tempat, umpamanya latifah an-nafsi sebagai tempatnya an-nafsu al-amarah, latifah al-qalbi sebagai tempatnya nafsu al-lawwamah, latifah ruhi sebagai tempatnya al-nafsu al-muhimmah, dan seterusnya. Dengan kata lain, bertempatnya latifah yang bersifat imaterial ke dalam badan jasmani manusia adalah sepenuhnya karena kuasa Allah. Latifah sebagai kendaraan media bagi ruh berkonsistensi dalam diri manusia yang bersifat wasyakiyah atau keadaan antara kehidupan jasmania dan rohania. Pada hakikatnya, penciptaan ruh manusia 5 latifah tidak melalui sistem evolusi. Ruh ditiupkan oleh Allah ke dalam jasad manusia melalui proses. Ketika jasad Nabi Adam alaihissalam telah tercipta dengan sempurna, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ruhnya untuk memasuki jasad Nabi Adam alaihissalam. Maka dengan enggan ia menerima perintah tersebut. Ruh memasuki jasad dengan berat hati karena harus masuk ke tempat yang gelap. Akhirnya
ruh mendapatkan sabda Allah, jika seandainya kamu mau masuk dengan senang, maka kamu nanti juga akan keluar dengan mudah dan senang. Tetapi bila kamu masuk dengan paksa, maka kamu pun akan keluar dengan paksa. Ruh memasuki melalui ubun-ubun, kemudian turun sampai ke batas mata, selanjutnya sampai ke hidung, mulut, dan seterusnya sampai ke ujung jari kaki. Setiap anggota tubuh Adam yang dilalui ruh menjadi hidup, bergerak, berucap, bersin, dan memuji Allah. Dari proses inilah muncul sejarah mistis tentang karakter manusia, sejarah sholat, takbir, ruku, dan sujud, dan tentang struktur rohania manusia, ruh, jiwa, dan raga. Bahkan dalam Al-Quran tergambarkan ketika ruh sampai ke lutut, maka Adam sudah tergesa-gesa ingin berdiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia tercipta dalam ketergesa-gesaan. Quran surah 21 sama dengan 37. Pada proses penciptaan anak Adam pun juga demikian. Proses bersatunya ruh ke dalam badan melalui tahapan ketika sperma berhasil bersatu dengan ovum dalam rahim seorang ibu, maka terjadilah sigot, sel calon janin yang diploid. Ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan sebagian ruhnya, Quran surah 23 sama dengan 9, yaitu ruh al-hayat. Pada tahapan selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan ruhnya, yaitu ruh al-hayyawan, maka jadilah ia potensi untuk bergerak dan berkembang serta tumbuh yang memang sudah ada bersama dengan masuknya ruh al-hayat. Sedangkan tahapan selanjutnya adalah penipuan ruh yang terakhir, yaitu ketika proses penciptaan fisik manusia telah sempurna, bahkan mungkin setelah lahir. Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh al-insan atau hakikat Muhammadiyah, maka dengan ini manusia dapat merasa dan berpikir sehingga layak menerima takfir syar'i atau kewajiban syariat dari Allah dan menjadikan khalifahnya. Itulah 3 jenis ruh dan nafas yang ada dalam diri manusia sebagai potensi yang menjadi sudut pandang dari fokus pembahasan latifah atau kesadaran. 5 latifah yang ada di dalam diri manusia itu adalah tingkatan kelembutan kesadaran manusia, sehingga yang dibahas bukan hakikatnya, karena hakikat adalah urusan Tuhan, tetapi aktivitas dan karakteristiknya. Latifah al-qalb, bukan qalb sama dengan jantung jasmania itu sendiri, tetapi suatu latifah sama dengan kelembutan atau kesadaran yang bersifat rohania sama dengan ketuhanan dan rohania. Walaupun demikian, ia berada dalam qalb sama dengan jantung manusia sebagai media berinteraksi. Menurut Al-Ghazali, di dalam jantung itulah memacaminya ruh manusia. Latifah inilah hakikatnya manusia. Ialah yang mengetahui, dia yang bertanggung jawab, dia yang akan disiksa, dan dia diberi pahala. Latifah ini pula yang dimaksud sabda Nabi, sesungguhnya Allah tidak akan memandang rupa dan hartamu, tetapi ia memandang hatimu. Latifah al-qalb berinteraksi di dalam jantung jasmani manusia, maka jantung fisik manusia ibaratnya sebagai pusat gelombang, sedangkan letak di bawah susuk kiri jarak 2 jari yang dinyatakan sebagai letaknya latifah al-qalb adalah ibarat channelnya. Jika seseorang ingin berhubungan dengan latifah ini, maka ia harus berkonsentrasi pada tempat ini. Latifah ini memiliki nur berwarna kuning yang tak terhinggakan di luar kemampuan indera fisik. Demikian juga dengan latifah ruh, dia bukan ruh atau hakikat ruh itu sendiri, tetapi latifah ruh adalah suatu identitas yang lebih dalam dari latifah al-qalb. Dia tidak dapat diketahui hakikatnya, tetapi dapat dirasakan adanya dan diketahui gejala dan karakteristiknya. Latifah ini terletak di bawah susuk kanan jarak 2 jari dan condong ke arah kanan. Warna cahayanya merah yang tak terhinggakan. Selain tempatnya sifat-sifat yang baik, dalam latifah ini bersemayam sifat bahimiyah atau sifat binatang jinak. Dengan latifah ini pula seorang salik akan merasakan fana al-sifat. Hanya sifat Allah sajalah yang kekal dan tampak pada pandangan batiniah.
Latifah sirri merupakan latifah yang paling dalam terutama bagi para sufi besar terdahulu yang kebanyakan hanya menginformasikan tentang 3 latifah manusia, yaitu qalb, ruh, dan sir. Sufi yang pertama kali mengungkapkan sistem interorganisasi latifah manusia adalah Amir Ibnu Utsman Al-Makki, wafat pada 904 Masehi, yang menurutnya manusia terdiri dari 4 lapisan kesadaran, yaitu raga, kalbu, ruh, dan sir. Dalam temuan Imam Ar-Rabbani Al-Mujaddid, latifah ini belum merupakan latifah yang terdalam. Ia masih berada di tengah-tengah latifah Ar-Rubbaniyah manusia. Tampaknya inilah sebabnya sehingga Al-Mujaddid dapat merasakan pengalaman spiritual yang lebih tinggi daripada sufi sebelumnya. Setelah ia mengalami ittihad dengan Tuhan, ia masih mengalami berbagai pengalaman rohania sehingga pada tataran tertinggi manusia ia merasakan sepenuhnya bahwa abid dan ma'bud adalah berbeda. Manusia adalah hamba sedangkan Allah adalah Tuhan. Hal yang diketahui dari latifah ini adalah ia memiliki nur yang berwarna putih berkilauan terletak di atas susu kiri, jarak sekitar 2 jari, berhubungan dengan hati jasmania atau hepar. Selain latifah ini merupakan manifestasi sifat-sifat yang baik, ia juga merupakan sarangnya sifat sabuiyah atau sifat binatang buas. Dengan latifah ini, seseorang salih akan dapat merasakan fana fil al-sad, saat Allah saja yang tampak dalam pandangan batinnya. Latifah al-kafi adalah latifah robbaniyah ar-ruhaniyah yang terletak lebih dalam dari latifah sirri. Penggunaan istilah ini mengacu kepada hadis Nabi, sebaik-baik zikir adalah khafi dan sebaik-baik rizki adalah yang mencukupi. Hakikatnya merupakan rahasia ilahiyah. Tetapi bagi para sufi, keberadaan merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Cahayanya berwarna hitam, letaknya berada di atas susu sebelah kanan, jarak 2 jari condong ke kanan, berhubungan dengan limpah jasmani. Selain sebagai realitas dan nafsu yang baik, dalam latifah ini bersemayam sifat syaitoniyah seperti hasad, kibir, takabur, sombong, khianat, dan serakah. Latifah yang paling lembut dan paling dalam adalah latifah al-akfa, tempat berada di tengah-tengah dada dan berhubungan dengan empedu jasmaniah manusia. Latifah ini memiliki nur cahaya berwarna hijau yang tak terhinggakan. Dalam latifah ini, seseorang salih akan dapat merasakan isyak, kerinduan yang mendalam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga sering-sering rohania Nabi datang mengunjunginya. Relevan dengan pendapat Al-Qushairi yang menegaskan tentang 3 alat dalam tubuh manusia dalam upaya kontemplasi, yaitu pertama qalb yang berfungsi untuk mengetahui sifat-sifat Allah, kedua ruh berfungsi untuk mencintai Allah, dan ketiga sir berfungsi untuk melihat Allah. Dengan demikian, proses ma'rifat kepada Allah menurut Al-Qushairi dapat digambarkan sebagai berikut. Aktivitas spiritual ini mengalir di dalam kerangka makna dan berfungsi rahmatan lil alamin. Tradisi kenabian pada hakikatnya tidak lepas dari misi sakral, misi yang suci tentang kemanusiaan dan ke alam semesta untuk merefleksikan asma Allah. Demikian sahabat 7 latifah pada diri manusia. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.